Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, pembacaan Mari kali ini khusus Mari tujukan kepada kamu yang kebetulan aja sedang berstatus single ya. Nah, di sini Mari akan bacakan bagaimana energi kamu saat sekarang di dunia asmaramu, dan berikut nanti kita akan intip-intip sedikit energi si ya yang mantannya kamu saat ini sudah gimana nih ke dirimu ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik Aquarius, langsung aja Mari mulai. Ini dia, ada energi dari Strength reverse, kemudian ada energi dari Page of Cup, dan kemudian ada energi dari The Devil reverse, dan berikut di situ tuh ada energi dari King of Cup. Oke lah. Nah, jadi kalau Mari lihat nampaknya kamu sedang masa transisi ya, untuk bisa let go dan move on dari kisah hubungannya kamu terakhir kali gitu loh ya. Memang Mari lihat sesungguhnya tidak mudah ya bagi kamu untuk bisa melepaskan dia, walaupun kamunya itu tuh tahu bahwa melanjutkan hubungan dengan dia pun itu tuh sama dengan mencelakai diri sendiri, melakukan hal yang sia-sia gitu ya, berdampak buruk ke kamu, karena bisa jadi hubungan kalian itu tuh sempat toksik ya, sempat toksik, atau bisa-bisa kamu menganggap bahwa kisah asmaranya kamu dengan si dia hanya seperti mengkuras energi dirimu ya, justru kayak menjauhkan kamu dari kata tenang, damai, bahagia gitu ya. Karena ketika dengan dia bisa-bisa kamu kayak ngerasa kamu tidak dicintai gitu ya, banyak tantangannya gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang jelek lah kalau Mari lihat ya, ada kondisi-kondisi yang buruk di situ. Apalagi mungkin beberapa di antara kalian memang hubungannya ada yang terlalu arogan dalam relationship ini. Misal kamu itu tuh ditindas sama dia, baik itu tuh secara mental, emosional, lahir ataupun batinnya kamu gitu ya. Kamu ditindas, kamu dimanfaatkan, kamu tanda petik kamu dirusak oleh dia gitu ya. Jadi hanya mengkuras energinya kamu, bisa seperti itu. Atau justru boleh di sana itu tuh vice versa, ternyata saking inginnya kamu dicintai, disayangi, saking takutnya kamu hidup sendiri, tidak lagi bersama dengan dia, maka boleh-boleh tersedot energinya kamu karena kamu melekat ke si seseorang ini. Alih-alih bahagia yang kamu dapat dengan kemelekatan kamu, malah kamu puyeng sendiri. Gitu, sering resah, gelisah, sedih, nggak karu-karuan. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa kayak yang kacau lah, kacau banget dirimu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan tanpa kamu sadar gitu ya, kamu menyebabkan masalah di hubungan kalian. Kamu terlalu manja jadinya sama pasanganmu gitu. Kamu tanpa sadar menuntut sikapnya dia lebih baik, semakin baik ke dirimu. Jadinya ya hubungan justru berdampak jadi kayak menyulitkan. Nah seperti itu ya, menyulitkan. Kamu nggak bisa damai, kamu nggak bisa tenang kalau Mari lihat ya, nggak bisa tenang. Tapi ya mungkin kesadarannya kamu bahwa ya sih aku belum mampu nih untuk menjadi kekasihnya dia gitu ya. Aku rasanya belum bisa nih menaklukkan cintanya. Aku belum bisa nih mengendalikan diriku sendiri ataupun mengendalikan keadaan ketika berpasangan dengan dia. Iya sih, nggak benar juga sih kalau aku maksa-maksain harus bersama dengan dia. Seperti itu ya kan, ada pemikiran kamu.
Makanya kamu di sini tuh udahlah, aku lepasin aja lah dulu, gitu ya. Aku lepasin aja lah dia. Nah di sana nggak baik juga maksa-maksain diri, gitu ya. Aku nggak mau nyodor-nyodorin diri juga lah ke dia. Di sana juga ada. Aku nggak mau lagi lah membiarkan dianya itu tuh mengambil keuntungan dari aku, bisa. Jadi kayak kamu mau memutus aja lah siklus tersakiti ataupun menyakiti, gitu. Kamu bilang ini selesai, gitu ya. Kamu bilang ini selesai. Mendingan karena ada beberapa di sini tuh kayak punya kesadaran. Iya sih, aku harus dewasa dulu lah dalam hubungan, gitu ya. Kamu memang mari lihat tidak berencana lah untuk mensingle lama-lama ya. Cuman fokusnya kamu saat ini kamu sendirian dulu lah, gitu kan. Fokusnya kamu sembari kamunya itu tuh ya mendewasakan dirimu lagi. Karena ada beberapa bisa dengan gagah mengakui gitu ya. Iya sih, kadang-kadang aku juga cari perkara. Aku terlalu kecintaan sama orang. Ternyata kecintaan itu tuh gak baik ya. Aku memang ada kemelekatan. Aku memang ada sisi lemahnya aku. Sehingga aku jadinya bisa dimangsa oleh ego orang lain. Ya, diperalat hanya untuk kepuasan hasrat nafsu orang lain. Waduh, aku gak mau lagi nih ngulang-ngulangi pengalaman hidup yang seperti itu. Makanya kamu bilang, nampaknya aku harus benar-benar paham dulu lah. Bagaimana sih sesungguhnya membangun hubungan yang baik benar, yang sehat gitu ya. Di sana, aku mau pelan-pelan aja lah nyari pasangan. Nah itu juga bisa. Aku mau pelan-pelan aja lah. Aku membiasakan dirinya aku aja lah dulu dengan kesendirian ini. Gitu ya. Nggak perlu terburu-buru ya. Nggak boleh tergesa-gesa gitu. Jadi kalau melihat kamu kayaknya sedang mengajari diri kamu sendiri ya. Dan dari pengalaman asmaranya kamu yang terakhir itu tuh, nampaknya itu adalah titik balik kedewasaannya kamu dalam sebuah hubungan. Gitu loh. Jadi andaikan kamu dulu yang ditindas, kamu sedang mau ngebentuk dirimu. Bagaimana caranya melawan ketika kamu ditindas. Gitu ya. Dapat berpikir jernih ketika kamu dimanfaatkan misalnya. Kayak gitu. Atau kamu kayak mikir, aduh aku ini loh ada sifat egoisnya aku misalnya. Aku harus mengupgrade dirinya aku dulu lah. Sebab dari cerita kemarin aku banyak egoisnya. Dan ya ternyata ya wajar sih akhirnya hubungan aku dengan dia bubar. Lawung bagaimana dia mau betah sama aku yang egois seperti ini. Misal, itu contoh aja ya. Nah di sana. Jadi kayaknya kamu mau memantaskan diri, mau melayakkan diri, mau memampukan diri, ya itu juga bisa ya. Mau memampukan diri menjadi pasangan yang baik. Gitu loh. Jadi intinya kamu kayak ya sedang mengumpulkan gitu ya. Kamu sedang mengumpulkan apa yang benar, apa yang tidak benar gitu ya. Untuk menjadi modalnya kamu. Kali berikutnya hubungan kamu rencanakan ya, setidaknya rencana dan semoga kejadian ya, kesampaian gitu ya. Kamu berencana untuk kali berikutnya hubungan kamu itu tuh lebih bagus, jauh lebih bagus daripada hubungan kamu yang terakhir kali ini. Gitu. Ya beberapa juga hal yang remeh-temeh. Aku terlalu muda sih. Ngapain aku ya pacar-pacaran ya? Mestinya loh, aku saat ini tuh mikirin karir dulu. Selesaiin studi dulu. Gitu ya. Mendingan aku fokus dulu lah kepada bisnisnya aku. Nah gitu ya. Aku terlalu kecil lah kalau untuk urusan cinta-cintaan. Nah di sana ya. Nah itu juga bisa. Jadi ya banyaklah alasan-alasan, dan tentu alasan-alasan ini tuh baik bagimu, dan memang juga mari sebagai pembaca ngelihatnya ya sih benar juga ini alasannya kamu ya untuk memilih single dulu, mensingle dulu gitu ya. Single tapi aku happy ya, ceritanya di sana. Tapi memang model-model kayak kalian ini Aquarius ya, kebetulan ini energi Aquarius yang Mari tarik, nampaknya kalian bisa aja ini tuh agaknya kurang betah ya
untuk sendiri ya, berlama-lama dalam kesinggelan. Tadinya gitu. Tadinya kayaknya pengen jika hidup ini tuh diwarnai dengan romantika gitu ya. Ada pasangan intim untuk ngobrol. Nah, itu juga bisa. Yang selalu bisa diandalkan untuk ada dalam suka dan dukanya kamu gitu ya. Nah, tapi kamu bisa-bisa sekarang mencalan sendirimu. Gimana memangnya kalau sendirian? Gitu loh. Gimana memangnya kalau sendirian tapi happy? Gimana sih rasanya gitu ya? Kamu bisa mencalan sendirimu. Ah, nggak mau lagi lah. Kemarin buru-buru, takut sendiri, takut diceng-cengin sama teman-teman, makanya aku maksa-maksain diri untuk cari pacar gitu ya. Mau untuk menikah gitu ya. Ah, sekarang aku nggak mau lah lagi kayak gitu. Nah, di sana kamu tidak ada cerita terburu-buru dan tergesa-gesa. Nah, tapi ya di sini tuh kadang-kadang kangen juga. Enak ya, hujan-hujan kayak gini makan bakso sama pacar. Bisa ya. Gitu ya. Aduh, tiba-tiba malam gitu ya. Tiba-tiba kamunya inget gitu. Enak ya kalau misalnya masih ada suami, bobok bareng gitu ya. Setidaknya ada yang ngusirin monster, walaupun dia juga monster sih. Kayak gitu ya kamunya. Kadang-kadang ada rasa rindu gitu. Apa kabarnya dia ya? Gitu. Apa kabarnya dia? Tapi ada trauma-traumanya ini kamu, mari lihat di urusan cinta-cintaan ya. Ih, nggak enak cinta-cintaan. Ada enaknya juga, tapi ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu loh. Gitu ya. Orangnya ngorokan, mana ngoroknya pas pula di lubang telinganya aku ini gitu ya. Nah, di sana ya. Oke, baik, sekarang ayo kita intip-intip dulu tentang si Yayang mantan saat ini ke dirimu. Ini waduh. Jadi kalau melihat ada kemungkinan bahwa kamu ya yang ngelepasin atau yang menyudahi cerita asmara ini, kisah rumah tangga ini gitu ya. Kalau sekarang statusnya kamu sebagai janda ataupun duda. Karena apa? Karena kalau melihat si mantannya kamu ini tuh dia nggak mau ini dimantankan sama kamu, gitu ya. Dia nggak mau, gitu loh. Menolak dia untuk ditinggalkan sama kamu dan tidak berencana untuk mengeliminasi kamu dari hidupnya dia. Ini mah orang yang harus dengan Aquarius, gitu loh. Ada kayak mau memaksakan diri. Aku harus dengan Aquarius lagi, aku harus lanjut gitu. Jadi kayak misalnya selemah apapun kamu rasa dirimu dalam hubungan kalian, gitu ya. Tapi ternyata kalau menurut dari pasangan kamu ini tuh, ya kamu ini udah yang the best gitu loh. Apa yang kamu lakukan itu tuh sudah yang baik lah gitu loh. Jadi kayaknya ternyata orang ini tuh gak hanya fokus pada sisi-sisi negatifnya kamu aja ya. Tapi bisa-bisa memang dia kayak cenderung oke lah kalau misalnya dia disakiti oleh kamu. Tapi dia merasa bahwa dia masih punya nih stok memaafkan kamu. Nah kayak gitu. Dan dia lebih fokus kepada yang positifnya kamu. Aku andaikan ya, memang ada kemungkinan melihat kamu mengecewakan dia gitu ya. Kamu nyakitin dia katanya gitu ya. Tapi dia anggap mungkin itu hanya sebuah hal yang normal, menjadi konsekuensi dari dua orang berpacaran, dari dua orang dalam pernikahan. Nah seperti itu ya. Mungkin ketika kamu memilih untuk menjauh dari dia, kamu harusnya bisa lihat ya, bahwa dia ada effortnya untuk mencegah bubarnya hubungan ini, gitu ya. Ada gaya survive-nya dia gitu ya, mempertahankan relationship ini, gitu. Ya, mungkin kamu bisa lihat karena Madlat di sini sih jelas terang benderang ya. Nah, Anda kan saat ini kamu ngelihat kok dia nggak sibuk lagi nih, berusaha untuk menggoda kamu. Ya, berusaha untuk mendekati kamu. Memang boleh-boleh triknya dia kali ini tuh berbeda. Jika kemarin hari dia sibuk begini dan begitu untuk men-trigger kamu biar balikan lagi sama dia, bisa-bisa trik dia kali ini tuh aku menunggu gitu loh.
Karena mungkin dia juga kayak takut ya, jika dia terlalu mengambil tindakan, justru kamu malah semakin kekeh untuk ninggalin dia gitu loh. Nah di sana, jangan sempat dia itu tuh salah cara, gitu ya. Justru kamu kayak merasa diintimidasi, merasa diteror, gitu ya sama dia. Dan kemudian kamu justru jadi kayak cepet-cepet mau pergi. Justru kamu bisa dapat alasan untuk meyakinkan dirinya kamu. Iya ini orang memang mestilah ini ditinggalin gitu. Nah, dia takut di sana. Kalau kalian pacaran, mari lihat ada di sini tuh dia yang kayak mikir, kalau misalnya kamu mau balikan lagi sama dia, udah deh selesai aja urusan pacaran. Dia langsung aja lah, dilamar aja lah sama kamu, dinikahi aja lah sama kamu, supaya memperkecil kemungkinan kalian berpisah. Nah, sampai begitu tuh ada pemikiran dia. Nah, kalau kalian sudah ternyata terlanjur berumah tangga, dia atas dasar agama kah, atas dasar sosial moral kah, mempertimbangkan orang tua, adat budaya misalnya kayak gitu ya, dia merasa bahwa bercerai itu tuh buruk gitu. Yang benar adalah ya harus mempertahankan rumah tangga ini dengan kamu di situ. Walaupun untuk di saat sekarang kamu nggak bisa diajak kerja sama ya untuk mempertahankan rumah tangga ini, tapi ya oke lah gitu ya. Sementara waktu ini tuh maulah dia mentoleransi, biar sajalah dulu dia yang berjuang di situ ya, dan kamu dibiarkan dulu untuk rehat, kamu dibiarkan dulu untuk tenang. Nah seperti itu ya. Dan andai misalnya kepikirannya kamu untuk ninggalin dia, mensinggalkan dirimu ini karena dia ada salah-salahnya dia, mari lihat orang ini tuh sudah kayak menyadari nih ya, udah kayak menyadari, iya sih aku juga sih ya, nggak bener juga ini sikapnya aku sebagai pacar ya, salah aku ini jadi istri, ada ke situ. Dan dia tuh kayak ada nih seperti berjanji gitu ya, aku kalau balikan lagi nih sama Aquarius, aku nggak mau lagi lah ngulang-ngulang yang kemarin. Aku harus lebih baik lagi. Aku harus lebih baik lagi. Sabarku mesti panjang, toleransiku harus lebih tinggi, gitu ya. Nah, di sana, pokoknya ya, pokoknya dia bilang aku harus lebih kuat, pokoknya dia harus lebih bagus lah gitu dalam versi dirinya yang lebih-lebih daripada yang kemarin-kemarin, gitu. Aku nggak mau ngecewain, aku harus tegas, aku harus gitu, lebih ke sana dianya. Ada janji-janjinya. Gitu ya. Jadi ya seseorang ini tidak ada cerita, dia menolak cerita menutupi kesempatan kalian bersama ya, dia tolak, enggak harus lanjut, mesti to be continue. Nah seperti itu dia, mesti aku dan Aquarius ini tuh bersama lagi di sana. Kalau kamu anggap ini hubungan toksik, entah sebab karena kamu ataupun dia tuh bilang, ayo kita perbaiki yang toksik itu, ayo kita rapiin yang toksik itu, gitu ya. Yang penting kita harus bersama lagi. Aku mau kok berubah. Nah, kira-kiranya seperti itu, ya. Macam orang yang tidak berdaya ini, mari lihat hidup tanpa kamu. Oke, nah di sana ya Aquarius. Jadi mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk di saat ini ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.